Lan saterasipun alhamdulillah setelah kita Mbah Musonef menulis kitab sebelumnya dengan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, seterusnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sekabehaning puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, sifate Gusti Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Puji sekabehaning puji sing ana patang perkara iku kabeh kagungane utawa semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terus Gusti Allah itu sapa? Gusti Allah Rabbil Alamin, zat yang merajai semua alam. Jadi puji niku paham nggih puji nggih? Paham ra sih? Puji. Kudu mbah puji. Puji niku pengalem. Ngalem sanjungan. Cara bahasa Indonesia ini kayaknya sanjungan ya. Sanjungan. Jadi semua sanjungan itu yang mempunyai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanjungan itu ada berapa? Ada yang tahu? Sanjungan, puji, enak ya? Sanjunganipun Allah Subhanahu wa taala niku wonten sekawan ingkang kawula mangertosi. Yang pertama puji qadim ngalal qadim. Terus puji qadim ngalal hudus, puji hudus ngalal hudus, puji hudus ngalal qadim. Qadim itu artinya dingin. Dingin itu dhisik. Cara bahasa Indonesianya apa ya? Duluan utawa pertama ya. Qadim itu artinya pertama, yaitu diartikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama puji qadim ngalal qadim, yaitu pujine Gusti Allah ngalem maring zate dhewe Gusti Allah. Akulah yang maha kuasa, akulah yang maha agung. Itu termasuk pujine Gusti Allah maring zate dhewe Allah. Akulah yang maha semuanya. Tidak ada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha. Kalau kita sudah menjadi mahasiswa, itu di atas mahasiswa kan sudah tidak ada maha lagi ya? Jadi di atas Allah itu sudah tidak ada maha lagi. Jadi pujine utawa pangaleme Gusti Allah maring zate dhewe Gusti Allah. Yang kedua puji qadim ngalal kudus. Gusti Allah muji maring kudus itu artinya anyar. Kudus utawa hadas. Kita terkenal hadas. Kudus itu artinya anyar utawa teng mriku dipun artikan dengan makhluk. Kaya awake dhewe kabeh. Iku termasuk wong anyar. Masalahnya paling lagi pirang dina metu. Nggih. Nah iku pujine Gusti Allah maring makhluke Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ya muji maring awake dhewe. Sapa wonge sing gelem nglakoni perintahku, mengko bakale tak kei swarga. Itu kan termasuk ngalem. Jadi otomatis nek gelem nglakoni sesuatu yang baik, sesuatu yang diperintahkan akan mendapat balasan, akan mendapat ganjaran. Itu termasuk Gusti Allah ngalem maring makhluke. Mari kita sedaya seandainya kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu puji hudus ngalal hudus. Sesama manusia kita saling memuji, saling ngalem. Kang Waloyo kayak bermosi aku banget. Itu kan termasuk muji. Jadi sesama makhluk niku saling
mengalem, saling menyanjung. Terus puji kudus ngalal Odin, pujine makhluk utawa ngaleme makhluk maring Gusti Allah itu sudah kewajiban otomatis. Tuhan kita tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu kan kita termasuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Niku termasuk kita niku muji maring Gusti Allah. Dan niku empat-empatnya itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamina kang mengerani ngalam kabeh, sing ngratoni semua alam. Ngalam wonten pira Kang Kalau ya? Pira ya? Ngalam niku wonten kathah. Wonten sing ngartosi utawa wonten sing ngarani ngalam kandungan, terus ngalam donya, ngalam kubur, ngalam barzakh, ngalam akhirat. Wonten niku. Sebelum kita lahir di alam dunia, kita hidup di alam kandungan, yaitu di gua garba sang ibu. Setelah itu kita lahir ke alam dunia. Setelah kita hidup di alam dunia, kita akan meninggal, yaitu di alam kubur. Setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kita hidup di alam barzakh. Alam barzakh itu diwastani alam let-let, alam perpisahan antara kubur dan akhirat. Setelah kita ke alam barzakh, masuk ke alam akhirat. Tinggal di situ, nanti kita arahnya kemana? Itu tergantung kehidupan kita di dunia. Entah itu kita mau ke kanan atau ke kiri, tapi insya Allah kita semua, siapapun yang pernah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah kita akan masuk ke kanan. Walaupun pastinya melalui proses, entah itu prosesnya lama ataupun tidak, ya tergantung kita semua. Kita hidup di dunia, amalan-amalan kita di dunia. Jadi siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insyaallah kita akan masuk ke arah yang kanan, tapi melalui proses. Prosesnya itu untuk mensucikan hati kita. Ibaratnya kaya awake dhewe duweni klambi. Sadurunge klambi iki mlebu nang lemari. Nek wis nang lemari iku kan wis mentereng. Wis ketok. Kadang nang kono didelehi pewangi. Didelehi kapur barus men ora mampu pengu. Lah iki sebelum kita masuk ke lemari klambi baju kita, itu ini baju juga melalui proses. Wis digoreng, didelehi apa? Deterjen wis panas, digiling kan. Umpamane nek cara klambinya wis didek-dek pembarang. Sawise iku disuceni, dibersih. Jadi melalui proses yang sedemikian rupa, akhirnya baju ini bisa masuk di lemari. Otomatis seandainya baju ini tidak melalui proses, nggak bakalan baju ini masuk ke lemari. Gimana bang? Umpamanya sampean duwe klambi, terus tinggu kok gini, terus pergi samper ke terus. Nek ora diproses, ora dicuci, otomatis klambi tetap nyamper. Ora bakalan klambi itu dilipet, dilebokke lemari ini, tidak bakalan. Jadi insyaallah mudah-mudahan, insyaallah kita semua sebagai umat Islam, sebagai mukminin, masalahnya kita sebagai Islam ya harus
namanya mukmin. Masalahnya belum tentu Islam itu mukmin. Tapi kalau mukmin itu pasti Islam. Islam itu artinya apa ya? Islam apa ya? Pasrah. Islam itu pasrah. Pasrah itu belum tentu seharusnya sih memang. Kalau orang sudah pasrah kepada seseorang itu harus percaya seharusnya. Tapi kan terkadang ada orang yang sudah pasrah, umpamanya enek si B pasrah karo si A, ya wes aku pasrah karo sampean segala sesuatunya umpamanya. Tapi terkadang si B itu ya orang percaya, wes pasrah karo si A tapi orang percaya. Demikian itu manusia, ada yang Islam tapi tidak iman. Arti daripada Islam itu kan pasrah. Iman atau mukmin niku percaya. Seharusnya kalau kita sudah pasrah, seharusnya kita juga iman, seharusnya percaya. Tapi ada juga yang sudah pasrah tapi tidak percaya. Itu gambaran umpamanya awak dhewe wis pasrah karo si A, ora percaya karo jangan-jangan aku korupsi umpamanya. Wis aku nitip iki, kok jangan-jangan kayak korupsi wis kasih umpamanya. Utawa ya wis nitip tukokno. Tapi nang mburi mengko grundel. Lho, kayane nek iki biasanya regane ora semene. Itu kan wis pasrah kok ora percaya kan ngono. Padha wae awake dhewe ya kaya ngono. Jarene ngakune wis Islam, tapi ora iman. Wis Islam tapi ora percaya karo Gusti Allah. Ora percaya karo nabine Gusti Allah. Ora percaya karo malaikate Gusti Allah. Lha iku ibaratnya kan pasrah utawa Islam tapi tidak iman. Tapi kalau iman itu sudah pasti Islam. Kalau orang yang percaya sudah pasti. Jadi wong sing iman itu sudah pasti iman Islam. Tapi kalau orang yang Islam belum tentu iman. Makanya kita di doa biasanya kan muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Tidak hanya orang Islam tapi juga orang yang iman. Tidak hanya orang yang iman tapi juga orang yang Islam kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi lan ing Allah, wa bihi lan kelawan Allah. Nasta'inu nyuwun pitulung kula ngala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wa dini lan perkara agama. Jadi seterusnya jadi kita seandainya mempunyai perkara, entah itu perkara yang berhubungan dengan duniawi ataupun perkara yang berhubungan dengan agama, itu seharusnya atau kita pasrahkan atau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta pertolongan kepada orang-orang lain itu cuma sebagai perantara, sebagai lantaran. Jadi yang harus kita, yang bisa menolong kepada perkara kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang lain itu hanya perantara. Itu mungkin ingkang saged kawula aturaken kata-kata nipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi saged manfaati dumateng kawula khususipun lan umumipun saged manfaat ugi dumateng para hadirin sekalian. Kata kalpatan pun pangapunten, akhiran wal maqumikum tina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.